Ya dengan Cak Rehan. Cak Rehan. Oke. Jadi pertama-tama kita sekarang berada di Tugu Pahlawan, teman-teman. Jadi Tugu Pahlawan ini merupakan monumen yang diarsitekturi langsung oleh presiden pertama kita, yaitu adalah Bapak Insinyur Soekarno di tahun 1950 dan rampung di tahun 1952. Dan kalau teman-teman melihat Tugu Pahlawan di sini, bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Bentuknya mirip apa? Paku. Terus ada lagi pensil, pulpen. Oke, jadi bentuknya ini seperti paku yang terbalik ya, teman-teman. Karena memang makna tersirat dari monumen Tugu Pahlawan ini adalah jika nantinya ada bangsa asing yang ingin datang ke Surabaya, datang ke Indonesia khususnya Surabaya, akan menginjak sebuah paku. Jadi kita adalah bangsa yang tidak akan tertindas. Sebelumnya, Tugu Pahlawan ini merupakan sebuah tempat penyiksaan, teman-teman. Di awal abad 20, ini merupakan tempat penyiksaan di mana penyiksaan di jalan ini, di hanya ada di tempat ini hanya ada dua tempat. Hanya ada dua cara kalau nggak ditembak atau digantung. Sehingga hal itu merupakan cikal bakal dari nama jalan yang ada di depan Tugu Pahlawan, yaitu adalah Jalan Tembakan dan Jalan Keramat Datuk. Dan ada beberapa versi lain, yaitu di abad ke-17 ya. Di abad ke-17 di mana dulu monumen Tugu Pahlawan di sekitaran sini itu adalah pemukiman. Jadi banyak sekali rumah maupun perkantoran yang ada di bangunan ini. Tetapi pada zaman itu pemerintah Hindia Belanda harus melakukan pelebaran bastion, sehingga harus melakukan pergusuran gedung-gedung maupun tempat-tempat yang ada di sekitaran Tugu Pahlawan. Dan salah satunya yang tergusur adalah sebuah masjid yang bernama Masjid Jami yang diimami langsung oleh seorang kiai yang bernama Kiai Sedo. Nah, Kiai Sedo ini beliau menolak ya dengan meruntuhkan masjid, sehingga beliau ditembak oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan itu salah satu juga alasan ya mengapa jalannya disebut Jalan Tembakan. Dan 80 tahun kemudian dikarenakan aksi tuntutan ya dari komunitas muslim di Surabaya, pemerintah Hindia Belanda menghibahkan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Kemayoran yang ada di Jalan Indrapura yang ada di kanan teman-teman saat. Nah, sebelah SD, SMP dan SMA Takmiriyah di sini ada masjid yang bernama Masjid Kemayoran yang dibangun di akhir abad ke-19. Itu adalah jalan yang dibangun oleh gubernur Jawa Timur yang berasal dari Belanda. Ada yang tahu? Huruf depannya D. Dendels. Oh ya, sebelum kita lanjut ke Pak Dendels, di sini ada kantor pelayanan SIM untuk teman-teman yang ingin mengurus SIM bisa di sana. Nah, jalan-jalan di sini dibangun oleh Pak Dendels yang terkenal juga ya, beliau membangun Jalan Anyar Panarukan. Dan fakta uniknya adalah sebenarnya Jalan Anyar Panarukan itu bukan sebuah kerja rodi ya. Jadi memang uangnya yang dikasih dari Pak Dendels nggak sampai ke pekerjanya. TNI Angkatan Laut, dan untuk harga tiket masuknya adalah 15.000, dan untuk pembayaran hanya bisa cash ya, jadi bisa disiapkan.
bahasa Belanda juga. Kalau jembatan merah namanya Rodebrug. Kalau di bottom 10 ini namanya Verwederberg. Kenapa namanya Verwederberg? Karena nama ini disematkan untuk admiral Belanda yang bernama Admiral Verwedel, dan dibangun di tahun 1900 dan resmi digunakan di tahun 1939, di mana sebagai tempat itu masuk ya dari kapal-kapal besar yang harus bersandar di Selat Madura, karena memang kota Surabaya dulunya pusat transportasi, jalur transportasi utamanya adalah perairan, dan seharinya ada sekitar 17 dan sampai 20, di mana kapal-kapal tersebut bertujuan sebagai berdagang. Dan jembatan pecahan ini resmi tidak aktif di sekitar tahun 1990-an dan resmi tidak bisa digunakan di tahun 2013. Kenapa? Dikarenakan beberapa bagian dari jembatan ini dicuri. Ya mungkin beberapa orang tahu ya, asumsi ya, siapa yang nyuri. Nah, jadi kita bisa kembali lagi ke kota Surabaya. Dan di kanan teman-teman, di situ ada Hotel Arcadia. Jadi Hotel Arcadia ini dulunya dibangun di sekitar tahun 1900-an awal dan merupakan awalnya pabrik perkebunan yang bernama pabrik Biowe. Di sebelahnya terdapat gedung yang bentuknya seperti cerutu dan disebut juga sebagai gedung cerutu. Nah, gedung cerutu ini digunakan sebagai kantor administrasi gula. Ya. Nah, di seberang gedung cerutu di sini ada gedung Internasio. Jadi gedung Internasio ini merupakan pusat perdagangan Rotterdam. Jadi Rotterdam adalah sebuah kota yang ada di Belanda. Nah, dulu pusat perdagangannya ada di gedung Internasio ini. Nah, ini tadi pagi ini ada kegiatan fun run ya. Jadi berlari 5 km mengelilingi area kota lama. Di depannya ada taman sejarah teman-teman, di mana terdapat replika ya dari sebuah mobil seorang jenderal Inggris nih ya. Nah, siapa nih? Jenderal Inggris yang mati terbunuh Malabi betul. Jadi ini adalah mobil Jenderal AWS Malabi yang dimana beliau menurut sejarah beliau mati di dalam karena tidak sempat keluar dan bomnya keburu meledak. Jadi kalau kita berjumpa dengan Verwederberg, sekarang kita berjumpa dengan Rodebrug atau jembatan merah ya. Jembatan merah. Dan di kanan ya, kanan teman-teman, di sini ada gedung yang bernama Gedung Singa. Kenapa namanya Gedung Singa, Cak? Karena di dalamnya banyak singa. Bukan ya? Karena di depannya ada patung yang berbentuk singa. Dan dulunya merupakan kantor ketenaga kerjaan. Nah, di sini juga ada, di kanan ada gang di situ. Itu adalah pabrik siropen. Jadi pabrik sirup yang berdiri sejak 1923 yang awalnya merupakan pabrik limun dan telasi. Dan kita masuk ke Jalan Veteran ya teman-teman. Jadi di Jalan Veteran ini terdapat ya Museum Hidup Polrestabes Surabaya. Kalau teman-teman ingin mengurus administrasi ya yang berhubungan dengan polisi, teman-teman bisa menuju ke sini. Dan di Kota Lama Kota Surabaya juga menyediakan wisata ya teman-teman, menggunakan jeep dan wagon, di mana harganya mulai dari Rp20.000 dan akan mengelilingi sekitar area Kota Lama Surabaya kurang lebih 30 menit.
Nah, Balai Pemuda ini dibangunnya kan di sekitar 1910. Nah, di sini juga ada kembarannya Balai Pemuda yang bernama Concordia Society yang sekarang berganti menjadi gedung Pertamina yang ada di kiri teman-teman. Jadi fungsinya juga sama, yaitu sebagai tempat bersenang-senangnya kaum elit. Dulunya sebuah gedung yang bernama Concordia Society. Tutupan bis ya. Nah, di situ ada Mandiri Heritage dan gedung itu bernama Gedung Linde Tevez. Gedung Linde Tevez ini juga ada di Jakarta, teman-teman. Tapi pusatnya dulu berada di Semarang. Jadi Gedung Linde Tevez ini merupakan bengkel dari kapal dan tank perang. Nah, berbicara mengenai tank ya, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu kata-kata misu ya. Nah, misu itu awalnya itu berasal dari tank kan. Nah, itu sebenarnya bukan nama dari tank tersebut, tapi nama dari pemilik tank tersebut, yaitu adalah Bapak Ian Cox. Nah, tapi kan kita ada area-area Surabaya itu bacanya ya langsung Cox. Nah, itu Linde Tevez. Teman-teman, sana diorama sebagai titik nol Jawa Timur dan titik nol Surabaya. Dan diorama ini merupakan hasil penghargaan ya untuk Gubernur Soekarwo karena memiliki peningkatan yang signifikan di Jawa Timur ya, di tahun 2018. Dan seniman dari diorama tersebut adalah seniman yang sama seperti seniman dari patung Jalas Veva Jayamahe dan juga patung IKN dan patung GWK juga, yaitu adalah Bapak Inyoman Warta. Oke teman-teman, kita sudah akan sampai ya di Tugu Pahlawan dan kita sudah resmi menamatkan SCCT Tupal di hari Minggu. Tepuk tangan untuk kita semua.